Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan kita sadar bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan atau anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tanpa atas seizin Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bahkan untuk masa depan kita, semuanya sudah dirancangkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini perlu kita belajar untuk menerima keputusan Tuhan. Karena Allah berdaulat, maka keputusan ada di tangannya. Bagian kita adalah kita belajar untuk menerima keputusan Tuhan tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita belajar dari Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-4, saya akan bacakan buat kita semuanya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Di negeri itu terjadi kelaparan, dan di situ Tuhan berfirman kepada Ishak supaya Ishak tidak pergi ke Mesir, tetapi Ishak disuruh untuk pergi ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Di sini kita bisa melihat, kita belajar dari seorang Ishak yang belajar menerima keputusan Tuhan. Kenapa Ishak harus belajar menerima keputusan Tuhan? Yang pertama yang kita lihat di sini, Ishak percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan daripada ayahnya, yaitu Abraham. Dan di dalam hidupnya, dia banyak belajar dari ayahnya bagaimana Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Termasuk kelahiran dirinya sendiri, itu semua adalah atas segala rancangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menepati segala janjinya yang disampaikan kepada ayahnya Abraham. Dan dari situlah Ishak belajar bahwa Tuhan itu patut untuk dipercayai. Yang kedua, karena bagi Ishak, Tuhan itu pasti tepati janjinya. Ini yang kedua. Telah dilihat oleh Ishak kehidupan ayahnya, bagaimana ayahnya mengiring Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan saat ini Tuhan berfirman kepada Ishak dalam ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat 3, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Bagi Ishak, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Sebagaimana Tuhan sudah menepati janjinya kepada ayahnya Abraham, maka ketika Tuhan berfirman lagi kepada Ishak, Ishak juga sangat yakin bahwa Tuhan juga pasti akan menepati janjinya dalam hidup Ishak. Yang ketiga, karena keputusan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup Ishak. Nah, di sini kita perlu memahami, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, bagi Ishak bahwa Tuhan itulah yang terbaik dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang lain. Bahwa keputusan yang diberikan Tuhan untuk tidak ke Mesir, untuk tinggal di satu negeri, dan untuk hidup sebagai orang asing itu tidak masalah bagi dia. Sebab itu adalah keputusan Tuhan. Meskipun dia sebagai orang asing, dia percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Meskipun sulit, tetapi dia yakin dan percaya kalau itu keputusan Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara dan menyertainya dan memberkati kehidupannya sekalipun dia sebagai orang asing. Di sini kita belajar dari Ishak bahwa keputusan Tuhan itu harus kita terima, dan kita harus percaya bahwa ketika Tuhan memberikan keputusan, Tuhan tidak tinggal diam, pasti Dia bertindak melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan, kami berada dalam masa-masa sulit saat ini, tapi kami mau belajar Tuhan. Kenapa Tuhan menaruh kami di kota ini? Kenapa Tuhan memberikan ini semua terjadi dalam hidup kami? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami
adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk memelihara, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kehidupan kami. Sekalipun sulit, kami akan melihat dan menerima berkat-berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang akan membawa kami keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kami. Dan kami akan menerima hal yang luar biasa, yaitu hadirnya Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa menyertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda bintang supaya sahabat mendapatkan renungan terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa juga bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati dan dikuatkan di dalam kesulitan hidup mereka. Oke?